Selamat malam Bapak, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Maria Yulia Tresa, NIM 1703030017, Prodi Sosiologi semester 7 kelas A reguler pagi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi pertemuan yang ke-14 mata kuliah Sosiologi Terapan. Topik pertama di sini yaitu tentang karakteristik sistem organisasi diri. Organisasi mandiri adalah proses di mana sistem mereproduksi dirinya sendiri dengan bantuan logika dan komponennya sendiri, yaitu sistem menghasilkan dirinya sendiri pada logika internal. Sistem yang mengatur diri sendiri adalah alasan dan penyebab mereka sendiri. Mereka memproduksi sendiri atau kausio. Dalam sistem yang mengatur dirinya sendiri, orde baru muncul dari sistem lama. Tatanan baru ini tidak dapat direduksi menjadi satu elemen karena interaksi elemen sistem. Karenanya sebuah sistem lebih dari jumlah bagiannya. Proses munculnya keteraturan sistem yang mengatur diri sendiri disebut kemunculan. Sistem yang mengatur diri sendiri lebih dari jumlah bagiannya. Kualitas yang dihasilkan dari temporal dan SPA diferensiasi suatu sistem tidak dapat direduksi menjadi sifat-sifat komponen sistem. Interaksi antar komponen menghasilkan properti baru dari sistem yang tidak dapat diprediksi sepenuhnya dan tidak dapat ditemukan sebagai kualitas komponen. Berikut yaitu produksi informasi. Informasi adalah hubungan antara spesies unit organisasi tertentu dari materi. Refleksi atau lebih lebar Piaget-Lung berarti reaksi terhadap pengaruh dari luar sistem dalam bentuk perubahan struktur. Ada hubungan kausal antara hasil refleksi dan pantulan. Penyebab yang tercermin perubahan struktural tetapi tidak secara mekanis menentukannya. Sana adalah otonomi relatif tertentu dari sistem. Otonomi ini bisa digambarkan sebagai derajat kebebasan dari gangguan. Di sisi yang berbeda, tingkat organisasi materi kita menemukan derajat kebebasan yang berbeda. Derajat ini meningkat seiring dengan kompleksitas. Jika kita naik hierarki dari fisik kimiawi hingga kehidupan dan akhirnya sistem sosial. Penyebabnya hubungan antara hasil refleksi dan hasil refleksi didasarkan pada hubungan dialektik kebebasan dan kebutuhan. Artinya itu informasi adalah hubungan refleksi kreatif atau aktif antara sistem dan lingkungan atau lembaga elemen yang berinteraksi dari suatu sistem. Menjadi lebih tepat antara unit materi yang terorganisir. Stimuli dan fluktuasi menyebabkan perubahan struktural inner-sistemik. Fluktuasi aktif tercermin dalam suatu sistem diproduksi dalam hubungan materi. Di satu sisi, organisasi diri sendiri adalah proses di mana dari interaksi kompleks permanen struktur agen direproduksi. Jika kekuatan pengontrol tertentu mencapai ambang batas, kemudian fase ketidakstabilan dan pencabangan muncul. Satu tahu bahwa dalam fase seperti itu keseluruhan sistem akan diubah, tetapi satu tidak mengetahui arah dan bentuk perubahan yang tepat. Urutan keseluruhan baru dari sistem muncul, strukturnya berubah secara fundamental. Dalam ilmu dialektika filosofi, proses munculnya kebaruan ini disebut Aufhebung atau Subleation, istilah Jerman yang berarti pengawetan, eliminasi, dan elevasi. Kesatuan dari ketiga proses ini dicirikan oleh proses yang bertahap struktur pada gambar. Pada proses yang bertahap struktur pada gambar, pada fase bifurkasi terdapat beberapa potensi masa depan sistem atau dikondisikan oleh struktur yang ada, tetapi hanya ada satu organisasi mandiri sebagai proses sinkron dan asinkron dinamis. Stalin memandang bahwa dialektika sosial berbeda dari alam dialektika dalam hal bahwa manusia memiliki derajat yang jauh lebih tinggi kebebasan memilih daripada yang dimiliki alam. Mereka dapat membuat perbedaan sadar yang membuat perbedaan dalam masyarakat.
Interpretasi Stalin tentang dialektika adalah struktural, fungsionalistik, dan deterministik. Berdasarkan sifat deterministik pluralisasi masyarakat, ia berpendapat bahwa revolusi dilakukan oleh kelas-kelas tertindas adalah fenomena yang sangat alami dan tak terhindarkan, dan didasarkan pada mekanisme ini determinisme. Dia mengatakan bahwa Uni Soviet telah menyingkirkan modalisme dan telah mendirikan sistem sosial di mana tidak ada lagi pengeksploitasi dan dieksploitasi. Stalin menasvirkan gerakan dialektis masyarakat sebagai hukum alam untuk mengidealkan sistem Soviet yang memang sistem dominasi, eksploitasi, dan represi. Dia berpendapat bahwa ini sistem harus dianggap sebagai masyarakat bebas, karena itu akan menjadi sistem mengikuti kapitalisme dan menurut hukum, sejarah, dan perkembangan alam dalam optimum masyarakat bebas dan mengikuti kapitalisme. Yang berikut yaitu organisasi diri sebagai ideologi, teori kompetisi Hayek. Paradoksnya, Marxisme kontemporer lebih dari sekedar pemikiran konservatif, menekankan agen manusia, misalnya Hart dan Negri pada tahun 2000-2005. Tertentu bentuk teori sistem organisasi mandiri telah menjadi ideal fungsional yang mengecualikan potensi perubahan sosial oleh agen manusia. Berpendapat bahwa negara kesejahteraan berusaha untuk melakukannya, menyelesaikan semua masalah masyarakat, tetapi tidak mungkin untuk menyebabkan masalah dalam masyarakat yang dibedakan secara fungsional. Distribusi asimetris keunggulan, sumber daya, dan kekuasaan mungkin akan menjadi hasilnya. Kapitalisme akan didasarkan pada organisasi diri yang tidak disadari, kerjasama dalam arti sempit yang ada hubungannya dengan solidaritas, dan altruisme akan menjadi manusia yang fundamental naluri. Komunitas orang-orang primitif akan didasarkan pada naluri dan kolektivisme ini. Hayek mengatakan bahwa inilah mengapa mereka tetap tinggal sangat kecil dan terbatas. Perkembangan peradaban akan tergantung munculnya aturan yang diwariskan ke generasi berikutnya bukan oleh naluri melainkan oleh tradisi, dan akan terdiri dari larangan untuk memerintahkan manusia untuk melakukan apa yang diminta nalurinya. Teori-teori seperti Hayek dan Luhmann secara ideologis mereka mencoba melegitimasi secara ilmiah tatanan kapitalistik yang kaku dan global dominasi logika ekonomi. Realisasi praktis teori Hayek tentang pembentukan tatanan spontan dan teori Luhmann tentang perbedaan fungsional entiasi dapat dicirikan sebagai ideologi neoliberal. Neoliberalisme bertujuan menciptakan kerangka kerja ekonomi yang memungkinkan untuk meningkatkan keuntungan dengan meminimalisir biaya investasi, mengurangi jaminan sosial, berdakwah kemampuan pasar untuk mengatur dirinya sendiri tanpa campur tangan manusia, serta swadaya dan tanggung jawab diri individu untuk dirinya masalah. Hal ini mengakibatkan deregulasi, hubungan kerja yang tidak tetap, dan pembongkaran negara kesejahteraan, kemerosotan ketenagakerjaan dan kebijakan sosial, penurunan pajak atas modal, waktu kerja yang fleksibel, privatisasi dulu, pelayanan publik dan industri, liberalisasi internasional kebijakan perdagangan, munculnya asosiasi perdagangan bebas baru, dan sebagainya. Ideologi neoliberal mengklaim bahwa ekonomi tidak bergantung pada masyarakat, bahwa pasar adalah cara terbaik untuk mengatur produksi dan didistribusi efisiensi, dan globalisasi itu membutuhkan minimalisasi pengeluaran negara, terutama untuk jaminan sosial. Perkembangan ini disajikan sebagai mampu terbukti dengan sendirinya dan tanpa alternatif. Ekonomi dan politik saling bergantung. Masing-masing dapat mewujudkan dinamikanya hanya dengan bantuan lain. Negara bergantung pada pajak yang diperolehnya
dari proses produksi dan terkait dengan konflik dan perjuangan ekonomi. Ekonomi bergantung pada kerangka peraturan yang dijamin negara dengan monopolinya atas land. Mengasumsikan kemerdekaan adalah langkah ideologis. Neoliberalisme menghasilkan kondisi hidup dan kerja yang genting untuk besar bagian dari populasi dunia yang terus meningkat. Itu telah menyebabkan kaku dominasi sistem ekonomi di masyarakat. Logika ekonomi meresapi semuanya ranah sosial. Baik, itu saja materi yang saya sampaikan pada malam hari ini. Selamat malam dan terima kasih.